Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Bapak Ibu yang saya hormati, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang deskripsi mata kuliah yang saya ampu, yakni mata kuliah Dasar Manajemen. Perkenalkan, nama saya ABD Rohman, SOS MAP. Saya mengajar pada program studi Administrasi Publik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Tribhuwana Tunggadewi yang ada di Kota Malang. Bapak Ibu yang saya hormati, pertama saya ingin menyampaikan identitas dari mata kuliah ini. Mata kuliah ini adalah mata kuliah Dasar Manajemen dengan kode mata kuliah ANA 2206, jumlah SKS sebanyak 2 SKS, waktu proses pembelajaran setiap pertemuan adalah 90 menit, kemudian diberikan pada semester genap, sedangkan untuk status mata kuliah sebagai mata kuliah wajib. Bapak Ibu yang saya hormati, pada perkuliahan ini saya menggunakan metode DIA, Delivery, Interaction, dan Assessment. Dalam proses pembelajaran, dalam proses pemberian materi yang akan dilakukan selama 1 semester, yang pertama saya sebagai dosen pengampu menyajikan materi-materi perkuliahan kepada mahasiswa dengan metode-metode yang kolaboratif sesuai dengan situasi dan kondisi serta sesuai dengan kebutuhan mahasiswa. Yang kedua, interaksi yang saya gunakan dengan mahasiswa selama proses perkuliahan 1 semester ini. Yang pertama, interaksi dalam konteks pembelajaran. Ketika dalam proses pembelajaran saya menyampaikan materi, saya juga akan memberikan kesempatan kepada mahasiswa untuk memberikan pertanyaan, memberikan tanggapan, kemudian bisa menambahkan apa yang sudah saya sampaikan. Termasuk dalam konteks ini, komunikasi yang saya bangun atau interaksi yang saya bangun dengan mahasiswa adalah dengan menyampaikan informasi-informasi dan sharing-sharing terkait dengan informasi atau isu-isu up to date sekitar atau seputar mata kuliah tentang dasar-dasar manajemen. Yang terakhir, dalam konteks pembelajaran ini, saya juga memberikan asesmen kepada mahasiswa sebagai ukuran atau untuk mengukur apakah materi-materi yang selama ini saya sampaikan bisa diserap secara optimal, bisa diserap secara maksimal oleh mahasiswa. Bapak Ibu yang saya hormati, mata kuliah ini adalah mata kuliah yang dimaksudkan untuk memberikan pemahaman terhadap mahasiswa tentang teori-teori dasar manajemen, termasuk fungsi-fungsi manajemen, ruang lingkup, dan kemudian budaya, dan lingkungan-lingkungan organisasi sektor publik pada khususnya, dan kemudian juga berbagai aspek yang berhubungan dengan manajemen organisasi sektor publik. Nah, pertanyaannya sederhana, apa perbedaan manajemen publik dengan manajemen yang ada di Fakultas Ekonomi? Pada manajemen Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, khususnya pada program studi Administrasi Publik, manajemen yang dipelajari adalah manajemen yang berorientasi pada organisasi-organisasi publik atau organisasi pemerintahan, sedangkan pada Fakultas Ekonomi, manajemen yang dipelajari berorientasi pada manajemen bisnis, manajemen organisasi swasta atau organisasi private. Mata kuliah dasar manajemen ini merupakan mata kuliah prasyarat khususnya pada konsentrasi manajemen publik. Dalam menempuh mata kuliah manajemen pelayanan publik, manajemen kinerja sektor publik, manajemen strategi sektor publik, atau mata kuliah manajemen sumber daya manusia, kemudian ada mata kuliah manajemen aset daerah, dan seterusnya, dan seterusnya. Sedangkan referensi utama yang saya gunakan selama ini adalah buku dasar manajemen, dasar-dasar manajemen, dan dasar-dasar manajemen publik, di mana 2 buku ini adalah buku yang saya tulis sendiri. Yang pertama saya menulis tentang buku dasar-dasar manajemen dan kemudian direvisi dan dirubah judulnya menjadi dasar-dasar manajemen publik.
Capaian pembelajaran yang saya targetkan dalam mata kuliah ini ada 3 hal. Yang pertama, mahasiswa memahami, mampu menjelaskan tentang teori-teori dasar manajemen, termasuk aspek-aspek yang berhubungan dengan manajemen. Yang kedua, mahasiswa mampu ya menganalisis, mengkaji atau menganalisis kasus-kasus yang ada pada organisasi sektor publik dari perspektif manajemen dan kemudian mampu merancang penanganan terhadap permasalahan-permasalahan yang dihadapi. Target yang ketiga dalam mata kuliah ini adalah mahasiswa diharapkan mampu untuk menyajikan hasil analisisnya, hasil kerjanya, ya baik dipresentasikan secara langsung via lisan maupun dipresentasikan secara tulisan. Untuk mencapai 3 target capaian pembelajaran ini, maka dalam perkuliahan ini disusun materi sebagai berikut, sebagaimana yang tertampil, yang tersaji pada slide berikut ini. Pertemuan 1 sampai pertemuan ke-7 adalah pemberian materi perkuliahan dengan berbagai metode tadi yang sudah saya sampaikan. Namun pada pertemuan yang ke-1 dan yang ke-7 ini kemudian akan diukur pada pertemuan ke-8, yakni dengan mengadakan middle test atau ujian tengah semester. Tentu targetnya adalah mengukur seberapa optimal, seberapa maksimal mahasiswa mampu menyerap materi-materi yang sudah didiskusikan, yang sudah dibahas, yang sudah diberikan pada pertemuan 1 sampai pertemuan yang ke-7. Selanjutnya, pada pertemuan ke-9 sampai pertemuan ke-15 juga disampaikan materi-materi untuk mencapai target capaian pembelajaran tersebut, dan ditutup dengan pertemuan yang ke-16 dengan pengukuran dilaksanakannya final test atau ujian akhir semester. Tentu final test ini dimaksudkan untuk mengukur seberapa jauh pemahaman mahasiswa tentang materi yang sudah diberikan mulai dari pertemuan pertama sampai pertemuan yang ke-15. Bapak Ibu yang saya hormati, untuk pendekatan-pendekatan penyajian atau penyampaian materi-materi perkuliahan dalam setiap pertemuan, sekali lagi saya sebagai dosen pengampu menggunakan pendekatan-pendekatan yang kolaboratif sesuai dengan situasi dan kondisi serta kebutuhan mahasiswa. Di antaranya saya menggunakan pendekatan ceramah dan tanya jawab, yakni materi saya sampaikan kepada mahasiswa dan kemudian mahasiswa diberikan kesempatan untuk menanggapi, bertanya, atau mendiskusikan terkait dengan materi-materi yang sudah saya sampaikan kepada mahasiswa. Yang kedua, pendekatan yang saya gunakan adalah dengan diskusi dan kemudian ada debat antar mahasiswa, yakni saya sebagai dosen pengampu akan memberikan isu, akan memberikan informasi-informasi yang up to date terkait dengan manajemen sektor publik yang kemudian didiskusikan oleh mahasiswa, dan pada akhirnya saya sebagai dosen pengampu akan memberikan kesimpulan-kesimpulan, akan memberikan pelurusan-pelurusan terhadap apa yang didiskusikan oleh mahasiswa. Untuk pendekatan yang ketiga adalah penugasan, baik penugasan ini secara individu maupun penugasan secara kelompok. Dan pendekatan yang terakhir adalah untuk kerja, sebagaimana yang saya sampaikan tadi, mahasiswa diharapkan nanti mampu menyampaikan atau menyajikan atau mempresentasikan hasil kerjanya, baik dipresentasikan secara langsung dengan lisan, via lisan, ataupun dipresentasikan atau disajikan via tulisan. Interaksi yang akan saya gunakan dalam pembelajaran mata kuliah dasar manajemen ini, yang pertama adalah partisipasi, di mana saya dan mahasiswa sebagai partner dalam mata kuliah ini sama-sama mengikuti perkuliahan, ya, sama-sama melakukan perkuliahan secara offline di kelas maupun secara online via Google Meet maupun
via Zoom yang selama ini saya gunakan dalam perkuliahan. Yang kedua, interaksi juga dilakukan melalui media sosial, yakni yang paling familiar adalah menggunakan grup WhatsApp untuk men-share, untuk menginformasikan info-info up to date terkait dengan mata kuliah dasar manajemen. Dan yang terakhir, interaksi juga saya lakukan dengan mahasiswa menggunakan Google Classroom sebagai media alternatif dalam perkuliahan, termasuk juga menambah keterampilan dan pengetahuan mahasiswa dalam penggunaan media sosial sebagai tuntutan dari era 4.0 pada saat ini. Penilaian saya menggunakan 4 indikator. Yang pertama ada UTS, ujian tengah semester. Yang kedua ada final test atau ujian akhir semester. Dan yang ketiga saya menggunakan tugas, baik itu individu maupun tugas kelompok. Dan yang terakhir adalah unjuk kerja. Sebagaimana yang saya sampaikan tadi adalah mahasiswa menyampaikan hasil tugasnya, baik via lisan maupun via tulisan. 4 indikator ini proporsi dalam penilaian sebagaimana saya tampilkan pada tabel di slide tersebut, yakni UTS porsinya adalah 30%, UAS 30%, tugas-tugas adalah 30%, dan yang terakhir adalah soft skill. Soft skill ini meliputi kehadiran, keaktifan, dan etika atau perilaku mahasiswa selama perkuliahan. Terakhir, Bapak Ibu, yang perlu saya sampaikan, bahwasanya referensi dalam mata kuliah dasar manajemen yang saya ampu ini, referensi utamanya adalah buku dasar-dasar manajemen atau buku dasar-dasar manajemen publik yang saya tulis sendiri. Sedangkan referensi-referensi penunjang, sebagaimana yang saya tampilkan di slide, dan saya juga memberikan kesempatan, memberikan kebebasan kepada mahasiswa terkait dengan referensi buku apapun itu, selama itu berkaitan dengan mata kuliah dasar manajemen. Demikian yang bisa saya sampaikan terkait dengan deskripsi mata kuliah dasar manajemen, dan untuk selanjutnya saya akan menyajikan video praktek proses pembelajaran yang saya lakukan pada mata kuliah dasar manajemen. Kita mulai ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman sekalian. Selamat siang Pak. Selamat siang Pak. Oke. Mohon maaf kita majukan waktunya biar kita diskusinya nanti agak panjang dan beberapa hal nanti perlu direfleksi juga terkait dengan materi yang saya sampaikan. Jadi materi perkuliahan hari ini kita akan membahas terkait pemimpin dan kepemimpinan. Ini sudah muncul di teman-teman slide-nya? Sudah Pak. Oke. Sudah Pak. Pembahasan dari materi hari ini, yang pertama kita akan bahas nanti, kita akan diskusikan tentang pengertian pemimpin dan kepemimpinan. Yang kedua kita akan bahas teori-teori kepemimpinan, kemudian pendekatan kepemimpinan, model atau gaya kepemimpinan, dan yang terakhir adalah tugas dan fungsi kepemimpinan. Target dari pembelajaran ini teman-teman, setelah nanti teman-teman mengikuti materi ini, harapannya teman-teman nanti bisa memahami tentang banyak hal ya, termasuk mampu menjelaskan dan mengaktualisasikan tentang pemimpin dan kepemimpinan, tentang teori-teori kepemimpinan, tentang model atau gaya dan tugas kepemimpinan. Itu adalah harapan dari pembelajaran ini, sehingga sekali lagi teman-teman harapannya bisa menyimak secara maksimal dan kemudian nanti bisa mengimplementasikan, bisa melaksanakan dalam organisasi-organisasi yang saat ini teman-teman ikuti, baik itu organisasi intrakampus maupun teman-teman ikut di organisasi ekstra kampus ya, apapun itu organisasinya. Oke.
saya memberikan beberapa kutipan ya tentang definisi pemimpin dan kepemimpinan. Nah, jadi dalam setiap organisasi itu, kalau kita ingat, kita mereview materi-materi yang sebelumnya, bahwasanya setiap organisasi itu akan berkaitan erat dengan manajemen, dan manajemen itu bisa berjalan dengan baik jika ada kepemimpinan di dalamnya. Jadi suatu organisasi manajemennya berjalan itu bukan kemudian berjalan sebagaimana mesin otomatis, tidak, tetapi harus ada kepemimpinan, ya, harus ada kepemimpinan yang bisa menggerakkan roda-roda organisasi. Nah, cara-cara menggerakkan, cara-cara mengelola, mengorganisir, dan seterusnya, ini yang kemudian kita sebut sebagai manajemen. Nah, oleh karena itu, perlu saya sampaikan, kalau kemarin kita membahas tentang masalah organisasi, apapun bentuk organisasinya, apapun bentuk namanya, maka demikian juga penamaan terhadap kepemimpinan, ya. Contoh pemimpinnya ada yang disebut sebagai ketua, ada yang disebut sebagai koordinator, ada yang disebut sebagai pimpinan, ada yang disebut sebagai ketua umum, dan seterusnya dan seterusnya. Tergantung apa bentuk organisasinya dan bagaimana kesepakatan anggota organisasi tersebut. Oke. Nah, pada konteks ini, kalau saya mengutip apa yang disampaikan oleh Athaillah, kepemimpinan itu, Athaillah ini menyampaikan bahwasanya seorang pemimpin harus memiliki kelebihan yang memungkinkan mengatur dan mengarahkan bawahannya. Nah, itu adalah suatu hal yang wajib, yang harus dipenuhi, yang harus dimiliki oleh seorang pemimpin. Pemimpin harus punya skill, harus punya kemampuan melebihi bawahannya. Ya, kenapa demikian, Pak? Karena pemimpin itu taruhannya adalah bagaimana nanti menjalankan, mengurus, kemudian mengarahkan bawahan-bawahannya untuk kemudian berlaku, bertingkah, bekerja sesuai dengan target dan tujuan organisasi yang telah ditetapkan sebelumnya. Nah, ini yang perlu teman-teman ingat, ya, perlu teman-teman jadikan pedoman, jadikan pegangan ketika nanti teman-teman punya kesempatan untuk kemudian mencalonkan diri sebagai ketua atau ketua umum dalam suatu organisasi, maka perhitungkan diri kita. Perhitungkan diri teman-teman, ya, apa kemampuan yang bisa saya jual? Apa kemampuan yang bisa saya kampanyekan? Apa kemampuan yang bisa saya berikan kepada organisasi sehingga orang yakin bahwasanya saya ini benar-benar mampu menjalankan roda organisasi. Nah, di sisi yang lain, kenapa Pak demikian? Pemimpin itu harus lebih cerdas, harus lebih pintar, harus lebih menguasai daripada yang dipimpin, agar ya dalam tanda kutip tidak dipeluk-peluku, tidak dibodohi, tidak dibohongi oleh bawahannya. Ini harusnya begini-begini, Bu, ini tidak bisa, Pak, ini tidak bisa karena begini, dan seterusnya. Kalau pemimpinnya tidak tahu, kalau pemimpinnya tidak menguasai tentang masalah atau persoalan-persoalan yang dihadapi, maka bisa jadi keputusan, bisa jadi kebijakan yang diambil ini akan meleset, tidak sesuai dengan target, atau kurang maksimal, dan seterusnya, dan seterusnya. Nah, ini teman-teman yang perlu kita budayakan, perlu kita tanamkan dalam setiap kita, dalam setiap diri kita, termasuk kita berorganisasi dalam konteks HMJ. Nah, bagaimana dengan HMJ kita, himpunan mahasiswa program studi kita? Apakah sudah memegang teguh bahwasanya pemilihan pemimpin itu kita harus melihat kualitas, kita harus melihat kapasitas, kita harus melihat skillnya, keterampilannya, produktivitasnya, dan seterusnya. Itu yang perlu kita tanamkan, perlu kita masukkan dalam diri kita, sehingga memilih pemimpin bukan karena senioritas, bukan karena kedekatan, bukan juga karena kedaerahan, bukan karena juga nepotisme yang lain, ya, sehingga memang benar-benar objektif sesuai dengan kemampuan-kemampuan yang dimiliki, sehingga orang yang kita pilih ketika jadi nanti itu benar-benar menguasai, benar-benar bisa menjalankan tugas-tugas organisasi sebagaimana
tugas dia atau jabatan dia sebagai seorang pemimpin. Oke, sampai di sini teman-teman masih bisa mengikuti apa yang saya sampaikan? Masih kedengaran? Bisa, Pak. Masih jelas ya suara saya? Masih, Pak. Masih, Pak. Oke, kita lanjut dulu. Nah, ini saya kutip dari apa yang disampaikan oleh Miftah Toha, ya. Miftah Toha ini mengatakan bahwasanya pemimpin adalah orang yang mempunyai bawahan atau orang yang mengendalikan jalannya suatu organisasi. Sebagaimana yang saya jelaskan tadi, ya, bahwasanya pemimpin ini adalah orang yang memiliki bawahan. Kalau bawahan tidak mempunyai bawahan, berarti bukan pemimpin. Atau orang tidak memiliki bawahan berarti bukan pemimpin. Salah satu syarat ya orang itu bisa dikatakan pemimpin kalau itu memiliki bawahan. Untuk apa? Tugasnya adalah mengendalikan jalannya suatu organisasi. Jadi organisasi itu baik, organisasi itu gagal, organisasi itu maksimal dan seterusnya. Ini tergantung bagaimana pemimpin menjalankan roda organisasi. Beda dengan kepemimpinan, ya, sekalipun dalam konteks penyebutan hampir sama, pemimpin dan kepemimpinan. Kepemimpinan adalah sifat pemimpin dalam memikul tanggung jawab secara moral dan legal formal atas seluruh pelaksanaan wewenang yang telah didelegasikan kepada orang-orang yang dipimpinnya. Kalau kepemimpinan, ya, ini sudah merujuk kepada sifat seseorang, bagaimana dia memimpin. Kalau pemimpin tadi merujuk kepada orangnya, tetapi kalau kepemimpinan ini sudah merujuk kepada bagaimana atau sifat dia menjalankan tugas dia sebagai pemimpin dalam mendelegasikan wewenang-wewenang kepada bawahan-bawahannya. Nah, itu sehingga teman-teman perlu garis bawahi bisa membedakan antara apa yang kemudian dimaksud dengan pemimpin, apa yang kemudian dimaksud dengan kepemimpinan. Sederhananya, kalau pemimpin merujuk kepada personal seseorang, tetapi kalau kepemimpinan merujuk kepada sifat seseorang dalam menjalankan tugas sebagai pimpinan. Oke, sampai di sini teman-teman bisa difahami tentang pemimpin dan kepemimpinan. Masih bisa mengikuti teman-teman? Bisa, Masih, Pak. Oke. Saran kepada teman-teman untuk bagaimana menjadi seorang pemimpin yang baik agar tugas dan fungsinya dipahami, dijalankan, agar kita menjadi pimpinan yang baik dalam suatu organisasi. Oke, saya kira itu yang bisa saya sampaikan, teman-teman. Sebelum saya akhiri perkuliahan ini, ada yang mau ditanyakan atau ada yang mau didiskusikan? Silahkan. Yang terakhir, saya ingin tahu, teman-teman, ada beberapa slide tadi yang tidak saya jelaskan, sengaja tidak saya jelaskan, agar teman-teman bisa mempelajari secara mandiri dan kemudian saya ingin merefleksi tentang materi yang saya sampaikan tadi. Coba minggu depan kita lihat, tulis di buku tulis Anda, ya, tulis di buku tulis Anda tentang apa, Pak? Gambaran pengalaman Anda tentang penerapan kepemimpinan pada organisasi yang Anda ikuti saat ini. Anda ikut pada organisasi apa? Coba Anda lihat, Anda berikan gambaran, Anda berikan cerita, ya, sederhananya adalah cerita bagaimana kepemimpinan yang dijalankan pada organisasi yang saat ini Anda ikuti. Organisasi apa, Pak?